Masyarakat itu meskipun fasik pasti tidak nyaman dengan ketidakkebenaran. Itu tadi misalnya orang gondol bojone orang itu pasti disalahkan orang banyak. Termasuk orang yang biasa gondol pun akan ya. Ini penting kalau aturakan. Ini juga bagian dari qawaminan apa? Lillah. Jadi menjaga konsensusnya Allah itu termasuk kamu qaimun bil qisti, kamu termasuk qawam. Ini penting kalau aturakan karena banyak orang-orang yang kadang ya saking kupernya ya, ada orang nggak pernah sholat disolati ora trimo, ora tau sholat kok disolati. Dia akan kena hisabnya Allah sendiri. Kita sholat itu menjaga konsensus saja. Nak kaifiyate mayit ya disolati. Tentu ya asal dia zaman hidup baca syahadat ya asal dia. Ya. Nanti kalau kita tidak meneruskan tradisi ini, kemudian orang-orang tidak mau nyolati, kemudian orang fasik bikin tradisinya maling pitik lah, nak sholat nganggo basar. Sesuai Eropa. Dia ora paham lah nak sholat ini Rabbi firli warhamni. Wah itu tetap itu luar biasa. Jadi tidak mungkin malaikat gak nganggap kita alim itu tidak mungkin karena malaikat yang di langit itu kan gak diajari seuzon kayak gue kan semuanya khusnuzon. Itu ketika melihat maling sholat atau orang fasik sholat, itu mesti nangis haru. Makanya kemungkinan sholat yang bodoh ditampa itu tinggi asal masih sesuai konsensus. Nabi itu ngendikan apa jogeman gedeng wong fasik itu dibina rasa mbok gedhe. Ya semua itu proses. Masyhur itu Abdul Hasan Asy'ari di antara thariqah madzhab Sadilia kan jama'atul mukminin wa in kanu usotan fasikin. Komunitas Islam harus kamu pegang meskipun mereka usotan fasikin, meskipun mereka ahli maksiat. Karena kita masih butuh konsensus tadi. Coba sekarang Indonesia sampai hitung saja. Kenapa kita mayoritas? Karena orang fasik kamu hitung. Coba kalau dihitung yang soleh kok mayoritas tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah itu napa? Pakem. Sekak ngalor ngidul pakem disebut kaidah. Dijamakno qawaid. Jadi itu bahasa ini. Ini penting kalau aturaken sehingga bener Imam Syafi'i tadi. Pokoknya ngene, Jong. Taruhan itu fisik sih, mau nak fisiknya meleset lagi mana? Ya itu tadi misalnya waku mulillahi qanitin kalau sholat itu kudu ngadeg, mana ada ngadeg itu? Ya ngadeg fisik. Nara iso ngadeg, ya lungguh. Tapi nak sing lungguh, wis sholat lungguh kok memenuhi rukun syarat, ya jenenge muqimas sholat. Ora usah mbok takono kena opo, pokoke ngono jenenge. Napa? Pokoke ngono. Nah. Sekarang kembali ke qaim. Qaim itu kalau ingin mubalaghah dijadikan qawam, napa? Qawam karena dalam bahasa Arab kalau lil kasrah fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu li kasratin an fa'ilin apa? Badilu kaidahnya berarti wahibin wahab. Kalau mengampuni ghafir, kalau sangat sering ghafar ya. Qahirin qahar, razikin razzaq. Kalau balaghah berarti qaim qawam. Terus Allah menghentikan kamu harus jadi qawamin, harus benar-benar menanggung kebenaran. Nah tentu kita ini tidak sempurna. Ada yang menanggung kebenaran itu lewat mulang, seperti saya, seperti siapa saja yang mulang. Pokoknya menjelaskan. Terus ada yang menanggung itu lewat sampai jadi hukum negara. Itu mungkin pahalanya lebih besar lagi. Karena sampai menjadi hukum negara. Kayak ganjarannya wali-wali dulu yang sampai menegarakan hukum-hukum Islam. Terus ketiga itu memaksa secara kultural, itu juga bagus. Karena ini jadi iktimar, wa tamiru bainakum ma'ruf. Iktimar itu maknanya konsensus. Nggih, napa? Konsensus jadi hukum bersama. Rungokno tenan. Nah, ora rontok murtad, tapi ora murtad tenan rontok ngene. Mergo yang saya katakan di sini itu dari Quran. Ke macam-macam tentang. Karena ini tidak pendapat saya. Kalau pas seperti ini enggak pendapat saya. Misalnya begini ya, saya sebagai kiai ngajar Fathul Mu'in misalnya, ahakul aulia bitazwid abun, yang berhak menikahkan mauliyahnya yang diwalikan itu abun. Setelah bapak adalah mbah. Itu kalau dalam bahasa ulama fikih itu kriminal bahasa mbah. Nang balik oleh kemudian nak bapaknya mati mbah. Karena mbah itu bisa memasukkan abul ummi. Makanya di fikih nggak boleh bahasanya abun, fa abuhu abul ab. Harus jelas, karena yang boleh jadi wali itu abul ab, bukan sekedar abun. Karena kalau kamu bilang mbah, bisa bias mbah dari ibu. Makanya harus abun, fa'abu, abul ab.
Setelah itu nggak ada fa'akhun, sakikun, saudara kandung, surutan seperti itu. Kemudian kiai-kiai dulu termasuk Gus Wahid, banyak Gus Dur, ya banyak lah kiai-kiai yang soleh itu. Dulu saya pernah banyak cerita lah. Dulu Mbah Hashim itu memang sangat berkeinginan Gus Wahid itu jabat. Sampai pesan pamannya disuruh belajar umum. Walhasil lama-lama itu dinegarakan. Indonesia enggak negara Islam, itu sistem aulia itu sesuai yang di kitab. Pasti Naif itu tanya. Kalau enggak ada bapaknya, mbahnya rata-rata mati. Dulurin sopo. Sehingga Naib sing ora tau ngaji lah, itu rata-rata ya bener karena prosedurnya sudah diundangkan. Jadi itu dari hukum kitab berhasil jadi hukum negara. Mana kau janti negara nemen-nemen negara juga ulama itu ya oke. Nah, kalau tidak bisa itu dipaksa secara kultural. Ini yang kita lakukan, orang-orang yang ditakdir punya pengaruh. Begini misalnya dipaksa secara kultural kayak ini penting, ini semuanya ini karena kan kita kan ingin berstatus qawamina lillah ya. Kan diulang-ulang ya. Qawamin. Misalnya begini. Orang tidak sholat itu fasik tidak jawab saja. Orang tidak sholat itu kan fasik. Kira sampai orang ora sholat kecil wali sarap aneh-aneh. Zaman akhir susah sing sholat radarani wali, sing ra sholat malah wali. Waduh repot. Mau aneh jadab sidik-sidik suarane ra jelas tambah gampang dadi napa? Wali. Lah sing fikih yo kok dipasutno mandi. Lha ahli fikih ku mari salah ya ora wali barang ya. Mulane ya ahli fikih ya wali ben nak pasut-pasutan menang no. Di Indonesia itu sukses. Misalnya begini, orang di kota atau di mana saja enggak sholat. Itu kalau marung kok terkenal pakai ayam tiren, ayam yang enggak disembelih itu enggak mau. Padahal dia fasik, dia fasik. Wes gak sholat, mestinya wes gak sholat kan cuma menisan mangan batang orang popo. Tapi dia itu tetap mau mangan batang, haram jadi. Itu berani kiai-kiai dulu tuh berhasil memaksa masyarakat yang fasik pun ngakui, nak pitik ratus sembelah itu. Saya itu di Jogja punya banyak kawan wartawan, termasuk wartawan Republika dulu pas jaya-jayanya Republika. Terus saya pernah digojlok, Pak Bah, kiai-kiai itu memang berhasil. Kamu kok tahu? Saya ini peliput kerusuhan Mei apa dulu yang era Pak Harto reformasi Mei. Itu ternyata maling-maling bermadzhab semua itu katanya. Itu yang hilang di pasar Glodok, pasar Senen semua. Itu yang daging halal. Yang haram nggak ada yang dicuri. Ketika ditanya, kok tidak nyuri ini? Kan ada daging, ya di Jakarta kan ada daging babi, daging anjing, macam-macam, landak, macam-macam. Itu dicolong ya wedhus. Tanya, kenapa nyaling dengan halal? Artinya, saya punya teman itu orang Serandaan Bantul. Itu di situ banyak peternak babi. Gak tahu hilang. Sing hilang wedhus. Karena sing nyolong itu jadi madhab. Nak wedhus itu halal, babi haram. Mulane nak nyolong sing halal. Dia itu heran. Berarti kiai Indonesia itu sukses. Nganti maling wis ijek bermadzhab. Wedi dekne nyolong babi. Nyolongnya sing halal. Tapi ya kok pinter. Tapi ora usah dadi maling, Pak. Artinya gini, kita secara kultural bisa memaksakan. Bahkan yang fasik pun ikut kita. Saya ulang, yang fasik pun ikut. Misalnya maling-maling, ya ijek pengikut kiai. Dia tidak mau nyolong babi, asu, itu colong itu. Dia teman saya. Ya di kota kan orang sekuler banyak, Pak ini itu orang Serandaan, wong desa. Di situ kan banyak petani babi. Itu tidak kok coba babi ini, tapi tak pedus nih jero mata kok itu wah aneh. Nah, kira harus nyolong Bapak. Tapi nak wedhus sing nyolong akeh. Lho kenapa? Karena malingnya jero nak babi iku. Kayak kowe ngene kan roh nak ngaji ku ngibadah terus do ngaji. Berarti cek pinter. Artinya lah itu juga penting. Ya saya ulang lagi itu juga penting memaksa masyarakat yang fasik sekalipun ngakui kita sehingga hukum Islam menjadi konsensus sampai yang fasik pun mengakui. Wong fasik padha fasike biasa demenan. Iku nek bojone digowong ya ngamuk. Perkara cara dhek ora bener, bojone wong yo digowo. Kok iso dhek ora bener kok iso ngomong.
Kok iso nyalahno wong jare mergo bojone wong. Ini penting saya utarakan sehingga kita jangan pernah putus asa ngomong terus tentang kebenaran. Makanya hampir ulama itu ijma fadzakir in nafa'atid dzikra. In di situ bimakna qad atau iktifa khasnya Quran hadzaf. Jadi fadzakir mongko ngelingno sira in nafa'at teman-teman manfaat apa adzikra ngekei kepeling. Sebagian ulama mengatakan kalau in tidak bimakna qad karena kamu anggap aneh wong in sartiyah kok maknane qad. Anggap ae ning ulemumu kok aneh gitu. Ilmune radok lah. Wis susah nek misale kowe nganggep iku aneh. Itu mukabilnya dibuang. Kayak saro bila taqikumul harra wa saw bila taqikum basakum. Allah gawe pakaian iku taqikumul harra, menjaga kamu dari panas. Tentu fungsi baju saya juga menjaga dari dingin. Tapi kata wal barda dibuang. Taqikumul harra wal barda. Karena kalau bisa menjaga panas pasti bisa menjaga dingin. Tapi wal barda muqabalahnya dibuang ya, dibuang. Nah, di fadzakir inna fa'ati dzikra juga wa ilam tanfa. Makanya di tafsir-tafsir inna fa'ati dzikra wa ilam. Kamu harus selalu mengingatkan cek itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi kayak toh harus kudu pidato terus. Tapi nek iku mesti manfaat kanggo mubalek iki. Orane pendengarnya tapi ning balik iso urip bae. Nah, iku mesti manfaat. Ora contone aja iku. Nah, iku mesti apa? Manfaat. Kanggo sapa? Makanya menurut saya konsensus ini penting. Saman kalau lihat sinetron. Saya itu kan sering melihat sinetron karena untuk mengukur konsensus hukum. Sinetron itu rata-rata sutradaranya misalnya rapati ngaji atau sebagian fasik. Itu rata-rata alur ceritanya itu masih benar. Misalnya setan tukaran mbek Pak Kiai, gambarannya yo menang Pak Kiai. Orang kok pepe wong fasik terus gawe contoh Pak Kiai kalah mbek setan. Karena ini sudah jadi konsensus apa? Pokoknya pantasnya Pak Kiai ku menang gitu. Jadi orang kok pepe sing gawe fasik terus gawe contoh Pak Kiai ini kalah. Nah itu makanya ini penting ya. Makanya ini qawamin ya. Kita harus terus menjaga kebenaran baik lewat mulang, lewat pelaturan pemerintah kayak wali apa? Nikah. Paham ya? Atau sampai lewat apa? Konsensus lewat apa? Konsensus. Konsensus itu jadi hukum ijma. Makanya Allah ngendikan apa? Wa tamiru bainakum bima'ruf. Iktimar itu kebenaran itu harus jadi urusan bersama. Saya ulang lagi, kebenaran itu harus jadi urusan apa? Bersama. Ini penting kolaborakan. Makanya disebut ma'ruf. Ma'ruf itu dikenali. Kalau barang nggak benar disebut mungkar, diingkari. Diingkari itu nggak nyaman apa? Masyarakat itu meskipun fasik pasti tidak nyaman dengan ketidakkebenaran. Itu tadi misalnya orang gondol bojone orang itu pasti disalahkan orang banyak. Termasuk orang yang biasa gondol pun akan menyalahkan. Makanya sampai jadi guyonan itu jadi anekdot itu. Maksiat apa sing digedingi Allah digedingi setan. Apa ya demeni bojone setan. Nah, itu mesti Allah murka karena kamu demenan. Biasanya kalau Allah murka kan setan seneng, tapi kali ini setan pun enggak seneng. Ya itu guyonan tapi wong ben mikir gitu. Makanya ini pelajaran bagi kita ya, jangan pernah putus asa. Makanya negara ini penting, masih bisa diselip-selipkan misalnya perda anti perzinaan, anti narkoba, anti prostitusi. Coba barokahnya kiai-kiai telaten ya, ada yang nyuwun sewu lewat DPR, lewat penasihat macam-macam. Di Indonesia itu sering ada perda atau apa saja yang masih mendukung agama, misalnya anti narkoba, anti prostitusi. Wis sambo tetep ana lah wis pantes-pantese iku ya lonte sing mlayu nek ana Satpol PP. Aja diwalik Satpol PP sing mlayu mergo diobrak. Wah itu kan malahan. Pokoke piye-piye pantese donya iku badan narkoba mlayu nek ana BNN ya ana polisi aja walian. Polisi mlayu mergo narkoba. Makanya ya yang model begini ini sing dimaksud Kanjeng Nabi man ato al amir fakot ato ani wa man asol amir fakot asoli. Orang yang melawan pemerintah berarti melawan saya kata Nabi. Tentu dalam konteks-konteks yang seperti itu ya, dalam konteks-konteks yang
seperti itu. Karena kalau yang seperti itu kamu ngelawan kan ngelawan keputusan agama juga. Karena kebetulan ada aturan yang persis agama, no? Ya persis agama. Ini penting kalau aturakan karena sekarang orang itu sudah tidak mau ngaji jelimet begini. Seneng keras ngomong keras terus, seneng lunak ya lunak terus. Ini gak jelas, gak boleh. Kalau ngaji tetap harus seperti ini. Ya. Kita mencontohkan sekian contoh, ya, mencontohkan sekian contoh yang pas. Meskipun kita kecewa. Sama kalau nggak percaya ya lihat di Bukhari ketika Sidina Utsman mahsyur itu di Imam Bukhari dibabkan babus sholat khalfal mubtadi, ya, babus sholat khalfal mubtadi. Bab sholat kita harus makmum orang yang bid'ah, orang yang ngawur. Terus itu diceritakan Ibnu Umar itu pernah makmum hajat. Padahal hajat itu gendone ra karuan, serate mau gendone nggih. Hajat, anggere ana raya lek itu disebut apa? Oh raimu koyo hajat. Karena hajat itu panglima perang pro kelompoknya Yazid, saudara Yazid yang membunuh Abdul bin Zubair padahal pas sholat di dekat apa? Ka'bah. Itu ketika dia jadi pemimpin di kawasan situ ya banyak sahabat yang makmum hajat. Ketika ditanya Ibnu Umar kenapa kamu makmum orang sefasik hajat? Ya karena dia hayya ala sholah, dia ngajak sholat, ya sholat itu baik ya saya mau. Kecuali kalau dia ngajak saya membunuh orang mukmin ya saya enggak mau. Karena apa? Ibnu Umar ya. Ibnu Umar itu masih punya kepentingan agama yang besar. Bahwa sholat seperti ini, yaitu dimulai takbir, diakhiri salam, terus madhep kiblat, ya ada ruku, ada sujud. Ini harus jadi model yang pakem. Hatta bainal fajir wa soleh fajir, semuanya harus kembar. Dengan ikhtilatnya orang-orang soleh makmum wong fajir makmum soleh, maka bentuk sholat ini kembar. Kembar itu sama, no? Yus lumayan kita jaga sholat itu rumah tenan. Sehingga Nabi nanti ngendikan shollu khalfa kulli barin wa fajirin. Kamu harus mau sholat cek makmum wong fajir, cek makmum wong apik. Lan iki aja terlalu ngotot dadi imam, mentang-mentang kowe paling ahli maca Quran, fikih paling bener. Nanti akan jadi masalah. Sholat ini harus jadi konsensus. Caranya jadi konsensus gimana? Angger wong fasike sholat kok pas sholatnya iku bener sesuai rukun syarat, kowe kudu gelem dadi makmum. Makmum dianggap ikrar, nak sholat seperti itu sudah sah. Pengalaman buruknya begini kebalikannya. Misalnya ada kelompok tertentu yang nggak pernah menerima kelompok tertentu. Iku kowe sholatnya yo aneh tenan. Mergo ora ono konsensus. Akhirnya nggak ada apa? Konsensus. Ulang lagi. Ada banyak kelompok tertentu yang masih firqah dalam Islam. Sholatnya yo aneh tenan. Mergo masjidnya tertutup. Napa nggih? Masjidnya napa? Tertutup, terus nggak menerima kelompok lain. Mana kelompok lain mau masjidnya diumbah. Akhirnya kowe sholatnya ya aneh kan. Makanya syaratnya masjid itu harus ada jamaah dan terbuka. Supaya nanti ini kan jadi pelajaran bersama apa? Kebenaran bersama dan jadi pelajaran apa? Sama. Contoh gampang itu begini. Kita sholat itu sa-Eropa itu bener. Koyo ngalim tenan. Wong sak Indonesia itu ngalim tenan. Wis ngerti nak manut, naat itu kudu padha mek manute, sifat padha mek mausufin. Lho ini cerita nyata. Ada seorang koresponden itu kerja di Palestina pas kerusuhan Gaza. Dia hanya bisa bahasa Inggris, ditanya, "Anda muslim?" "Ya, muslim." Terus tatakalam bil Arabiyyah la. Dene ngomongnya mau speak Inggris. Ngomong Inggris terus ditanya sama orang Arab. Walhasil singkat cerita, kalau kamu tidak bisa bahasa Arab lalu Anda kalau sholat gimana? Ya pokoknya sholat saja. Hasil singkat cerita si orang wartawan tadi itu sholat. Itu fase at-tahiyyatul mubarakatus sholawat. Jadi naate ya rofa, mergo manute rofa ya rofa terus lillah. Mutada ya assalamu alaina wa ala ibadillah. Wa ala iku huruf jar ibadi ya jar. Wong iku dicucuk sama wong Arab. Ternyata Anda fusha. Anda ternyata ahli bahasa Arab, mergo kalimatnya sholat ku ora ono sing salah. Wah, kowe berarti muni ra iso bahasa Arab ku tawaduk tok. Ini cerita koresponden yang kerja di Gaza. Karena tadi konsensus. Wong ra tau maling pitik lah, ku nak sholat nganggo bahasa Arab. Sesuai Eropa. Dia ra paham lah nak sholat muni Rabbi firli warhamni.
Wah itu tetap itu luar biasa. Jadi tidak mungkin malaikat gak nganggap kita alim itu tidak mungkin karena malaikat yang di langit itu kan gak diajari seuzon kayak gue kan semuanya husnuzon. Itu ketika melihat maling sholat atau orang fasik sholat, itu mesti nangis haru. Misalnya Rabbana walakal hamdu ya bener, walakal khobar muqaddam alhamdu rofa. Terus mil samawati sifat ya rofa bener, ana sing maca mil a dadi khal ya bener, mil samawati mudhof ilaih jar ya bener. Wa mil al ardi ya jar ya bener. Terus mujine kurang sempurna. Muji pada Allah itu kan enggak batas langit dan bumi, enggak ada habisnya. Wa mil tamin seimbatu. Malaikat roh artine kok nangis kuwi. Makanya kemungkinan sholat yang bodoh ditampa itu tinggi, asal masih sesuai konsensus. Mulai ke jogeman gede ngomong bodoh, asal sholatnya masih tadi pakai terkip yang tadi. Mulai cara kulo, caci lelan atau terkip salah kudu nang bener no, ini bahaya nanti. Jadi misalnya caci lek latihan sholat kok at-tahiyyati ojo cung, ojo iku. Tapi rasa terang no, iki rofa mergo mubtada kangelan no. Kau sangono, pokoknya. Jadi aku bayang nompo mau jadi malaikat, terus biji wong sholat bodoh. Tapi bareng tak biji kalimatnya rano sing lahen, rano sing salah. Oh tetap biji A+. Perkara deh. Nah ini barokahnya atau ikhtilatul bardi wal fajir, karena sing wong apik jek gelem kumpul wong fajir dalam konteks sholat. Ini sirine kenapa Nabi ngendikan shollu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sekarang banyak orang soleh yang menutup diri, wah kumpul wong rasa soleh dewi dan sebagainya. Itu akhirnya kesalahan tidak menyebar, itu tidak bagus dalam ke depan ini, tidak bagus karena tidak jadi apa? Konsensus. Makanya menurut saya orang alim itu meskipun tertutup kayak apa harus tetap mengajar. Saya itu orangnya tertutup, sama tamu sama tertutup. Hanya enggak terbiasa lah. Ajane kula nggih sae mbek tamu anu jaluk aneh-aneh. Wong karuan kiai iku ndonga ora pati seneng donya. Tamune njuk sugih kene dhewe. Kene dhewe ku latihan anti donya kok malah. Oh, kiai iku latihan rapati cocok mbek pangkat. Mergo kuwatir kena fitnatil jah, fitnahe pangkat. Lho ono calon bupati sowan njaluk dadi. Lah wong kene dhewe ngempet ra kepengin. Nah, susane misale Gus Afif terus orang Gus kula dongan saged wae lho kene yo ngempet. Makanya tamu itu ada sisi kurang ajar gitu. Makanya ini sajane kula ora masalah mek tamu, tapi sing ora jenis ngene iku. Tapi rata-rata tamu jenisnya ngene iku. Dosa-dosane dhewe, dekne sing nek mati dosane Pak Yu dongano sepuro pangeran. Lho kene dhewe ku ya cek mikir di sepuro ta ora. Sembrono. No. Mana cara kula mertamu wong alim pas ngaji wis aman no. Aman jelas hadisnya jelas wong golek ilmu wis padang swargane wis. Mertamu kadang gelakno barang, laporum iku ora jelas. Sale lapor utang make lagi ini padha wae. Momene lapor diambok bojo, Mas. Wah, aneh-aneh. Mulon badhe pegatan ngene. Kiai sing diwujud tado ya pirame aneh-aneh. Mulane cara kula ora cocok tamu ngono, tamu sembrono. Pemene nek gadang lapor kok, "Ya iya anak kula nunu akal ngene." Kiai ini dhewe lagi sumpek. Mergo anake ya. Nggih ini kadang diutang duit masjid iso nyaur malah ana tamu. Jojo gak ana disaur apa? Utang. Nah cara kula iku tamu ora usah matur wis delok wajah kiai wis ngibadah ono ae. Oh aneh-aneh. Ya eling-eling ya dadi kunu qawamin ya. Qawamin maknane sangka kata apa? Qaim. Qaim itu berdiri ya. Kalau sangat-sangat berdiri atau ngambil sikap berdiri di berbagai hal disebut qawam. Yaitu kata ulama dimulai paling gampang 3. Pertama diajarkan. Kedua syukur-syukur jadi konsensus yang diungkankan oleh kayak masalah wali nikah itu kan luar biasa. Enggak ada naib yang sembrono dalam urutan wali. Kalau walinya ke Malaysia berangkat di atas marhalaten, pindahnya ke siapa, ke wali akrab, wali abad apa ke hakim. Itu tahu semua ada prosedurnya. Padahal rata-rata naib itu ya enggak pernah ngaji. Tapi ini sudah diundangkan.
Bahkan nak kiai-kiai desa itu sing biasa ngaji-ngaji kitab tahqiq malah nak hakim ra iso misale ra gelem mergo kawin siri ya muhakam. Muhakam syaratnya ngene. Syaratnya muhakam 2 mempelai harus ngene terus taruhan dasarnya aja sampai zina gini-gini. Kan dibuten. Sehingga tahu-tahu kita ini dikawal hukum. Sama nak delok teng Kemenak prosedur haji. Itu ya luar biasa karena disusun oleh ulama-ulama ahli haji. Mikot itu dimulai dari ini, pakaian ihram itu begini yang enggak berjahit gini sampai caranya tawaf, caranya sa'i. Itu detail. Nikah juga begitu. Di bab-bab yang lain ya begitu. Coba betapa untungnya Indonesia, zakat apalagi. Sampai zakat di dunia sak miliar buat lebokno ning WP napa? Basnas ya. Itu langsung keluar kamu harus bayar zakat sekian. Itu di situ itu banyak dokter ahli zakat. Dulu saya termasuk ikut yang menerjemah fikih zakat. Itu di situ tuh orang pintar semua. Itu dulu yang terjemah ya orang-orang alim. Terus dinasionalkan jadi apa? Basnas. Terus nanti yang kampus-kampus kayak UI punya lasis, UGM ya punya terus. Nah bodoh-bodoh sebenarnya ingin bikin biasanya tapi aburadul jadi salah gawe. Sadok kiai ini dengar-dengar ngomong, nong zakat tompo. Orang kiai ini melarat lagi zakat tiga nama masjid tambah melarat. Tapi apapun itu tuh untungnya kita ini jadi konsensus. Setelah jadi konsensus, presiden gak zakat izin, gubernur izin, bupati izin. Coba kalau kita dulu siru terus, sirin apa rahasia terus habis. Barokah ini terbuka konsensus, saya ini pejabat nyon sewu. Sing fasek lalu ra zakat iku izin. Dadi rumangsaku ulama Indonesia iki jos tenan, kreasine iki jos tenan. Maksa wong tapi ra ketara, tapi yo makanya kalau bilang samina atau na iku cek tenanan cek ora, menyet iktia tauan au karha. Pangeran nek istuqa pokoke perintahku iki kudu mbok lakoni cek tauan cek kowe nurut au karha. Makanya saya tadi maknani samina wa ta'na wis pokoknya tauan. Akan memang Allah punya tradisi gitu. Kalau sudah melakukan perintah, nah iso cung ya api-apian. Nah ra iso ya tak peksa. Langit di bumi pinter. Timbang podo-podo dipeksa sekolah ta ataina tain boten Gusti nggih nurut tenan. Soale kowe ora paham blas pokoke nggih siap. Soale apa? Siap. Kok soal salah yuk kufrona karobana tuh. Ya pangeran Ismarai ngoten kan ada satu perintah itu yang cara sahabat itu gak masuk akal. Terus sahabat ini minta ya Rasulullah, Allah sering merintah kita ini masuk akal, tapi kali ini tidak masuk akal, kita tidak akan mampu. Terus ngendikane kanjeng Nabi, qulu sami'na wa ata'na. Sudah kamu meskipun tidak bisa melakukan, meskipun tidak paham, bilang saja sami'na wa ata'na. Soal nanti kamu salah dalam perintah, ghufrana karobana wa ilaikal masir, kamu bilang ghufrana. Makanya ini penting ya kalau aturakan. Makanya kalau suwun nak anak-anak kecil sholat, kok dalam tarkib nahwunya itu salah, saya mohon untuk lafaz-lafaz yang pokok itu harus dibenarkan. Untuk lafaz-lafaz yang pokoknya, karena kalau ini dibenarkan itu nanti jadi konsensus, sehingga orang-orang Indonesia yang makmum sudah di Mekah ya tidak janggal. Mereka sudah tetap maca ya alhamdulillah lillahi rabbi arrahman rahim. Itu bagi orang yang ngerti nahwu, kowe misalnya suaramu apik terus maca banter Masjid Haram. Wah mesti sing pakar nahwu, pakar gramatikal Arab, misalnya wong Mesir. Ih, rai Jawa kok alime ngono perkara. Terkipe bener ngarep nganti. Padahal ngertine mergo hafalan. Wis ngono-ngono lah, pokoknya sementing konsensus. Saking konsensusnya di Indonesia nganti maling mau nyolong asu sing dicolong ku wedhus. Mergo roh nak asu iku haram. Iku malingnya berarti cek Islami di Indonesia. Tapi ya dia roh, makanya dari wartawan tadi Pak hebat tenan ke Indonesia. Sampai maling sekarang nyolong wak haram iki mempertimbangkan halal haram. Jadi pas kerusuhan Gus disuking kan dari bantah-bantahan si penjara tadi. Wah itu apa itu? Ini daging sapi, lah itu apa? Ini daging babi. Wah nggak mau saya ditakut. Lo kamu sudah maling? Wah ini haram ini. Jadi maling nih cek mikir halal. Lu nak ke Indonesia ke ono. Lah wong ra salat kok wong fasik. Ku nak ngawekno anake ngundang kiai. Mulane kula suwun nak sampean duwe wektu, nak ana wong fasik ra salat lah kok acara nikah kamu diundang. Sebaiknya datang.
Atau kalau nggak ada uzur wajib datang. Karena dengan Anda datang berarti perkawinan di komunitas orang fasik sekalipun akan pernikahan yang syar'i. Saya ulang lagi, kalau kita datang pernikahannya orang fasik pun akan pernikahan secara syar'i. Karena kalau kita datang tahu misalnya suaminya sama istrinya tidak ada hubungan mahram, paham ya? Akad nikahnya juga disahkan oleh walinya meskipun nanti taukil sama kiai. Tapi apapun ini jadi konsensus. Sampai orang fasik pun merasa nggak sah menikahkan putrinya kalau nggak datangkan kiai. Begitu juga urusan jenazah. Orang rata sholat lah, corok pulau kiai harus datang kalau nggak ada uzur. Dengan demikian cara mengemas mayit kayak syar'i. Coba kalau nggak datang, terus yang teko bandar-bandar narkoba, terus kuburannya dikai ke diara ini ngombenan. Tapi nak sing teko kiai kan tetep ibu-ibu tahlilan. Bodoh morato ora penting. Sementing kultur konsensus syar'i jalan. Salat ae, wong ora tau salat lah wis salat ae. Ora perlu kalau kiai-kiai sing kuper, ora tau salat disolati. Ini kan menjaga konsensus. Nama itu pantasnya disolati ora dikeploki. Wis ngono. Kok angel temen gitu. Harus. Jadi seniati sholat temen juga konsensus syar'i, ora kok nyafati mayit. Ben ngono urusane pangeran. Lah apa mikir mayite? Ora sanak ra kadang ben. Tapi kita ini jaga mulane koyo aku ngaji nak rofa yo kok kowe malah maca rofa. Ora mbok maca naso. Wah, iku ngrusak apa? Konsensus. Nah di sini ini Nabi ngendikan maro'ahul muslimuna hasanan fawa indawahi hasanun. Meskipun ada yang mengatakan itu mauquf alam ni Mas'ud, enggak masalah. Yang penting itu makalah yang bagus. Kalau ada konsensus sebaiknya orang mati disolati ya sholat. Misalnya soal fasek-fasek lah. Kita jaga nopo? Konsensus. Nah kaifiyah mayit ya seperti ini. Kita pendem bariku sebebo dungos. Kon aku yang nganggur ya semuni minha khalaqnakum sebuah konus wis boiling ora meskipun ngantem ora niat sunah rasul ning dunya. Ya ngantem kan. Nah misale nek makome kuburane kiaimu kan mergo njen sunahe dibalekno ning kuburan. Tapi nek wong fasik ngantem tenan maksudnya. Nah maca kan kudu grogalane kan apa? Dibalekno anak gurumu, lah nek wong fasik diantemno. Ini kita bukan punya kepentingan bela siapa? Mayit, tapi kita jaga apa? Konsensus. Mulane kula syukur teng Indonesia tuh kalau ada warung terkenal misalnya menyajikan apa tikus atau tiren ayam yang enggak disembelih itu rata-rata enggak mau. Yang enggak mau itu sebagian besar ya orang fasik pun enggak. Karena ini kebenaran jadi apa? Konsensus. Nah, saya itu sering berdoa sama Allah supaya lebih banyak lagi ada kebenaran yang jadi konsensus. Hatal fusak yang ngakui. Itu di Indonesia yang sukses itu mayit, nikah sama makanan itu termasuk sukses ya. Mayit, nikah sama makanan dabaih. Maksudnya makanan apa kayak yang butuh. Nikah sukses Gus Abi. Rata-rata orang fasik yang enggak sholat, sing anake pacaran usaha sing kumpul kebelah pas nikah ngundang kiai itu. Nah iya rata-rata. Tapi pidato ora mendesak aku gak kebutuhan ya ora kebutuhan mendesak. Sing mendesak iku mulang apa? Tapi ku manfaatnya gede ya. Eleng-eleng ya. Ini penting kalau aturaken, ini juga bagian dari qawaminan apa? Lillah. Jadi menjaga konsensusnya Allah itu termasuk kamu qaimun bil qisti, kamu termasuk qawam. Ini penting kalau aturaken karena banyak orang-orang yang kadang ya saking kupernya ya, ada orang nggak pernah sholat disolati ora trimo, ora tahu sholat kok disolati. Dia akan kena hisabnya Allah sendiri. Kita sholat itu menjaga konsensus saja. Nak kaifiyate mayit ya disolati. Tentu ya asal dia zaman hidup baca syahadat ya asal dia. Ya. Nanti kalau kita tidak meneruskan tradisi ini, kemudian orang-orang tidak mau nyolati, kemudian orang fasik bikin tradisinya sendiri. Orang mati dikai gaple, malah pusing. Anda nanti menghilangkan ini lebih pusing. Mendingan ke gelo-gelo sithik teko takbir Allahu Akbar. Engko ndonga itu anak awakmu dhewe kae. Sakae. Wong donga mayit donga ngeper ae kok. Wong dongane in wae wae. Ingkana musinan, nak apik ge jenengan wala apik. Ketok tapi mboten Gusti. Lah pas wae ingkana musi anak elek kados nggih.
Pokoknya sementing ku sholat ya. Setungane gue seneng hatimu terserah lah. Sementing nggak ada kultur baru yang menandingi kultur ahlil haq. Saya ulang lagi, jangan sampai ada kultur baru yang memusnahkan kulturnya ahlil haq. Kulturnya ahli haq adalah mayat ya disolati 4 takbir, dipendem, didoakan. Itu kulturnya ahli haq. Kalau ahli haq tidak menjaga kultur ini karena nggak mau datang, kemudian mereka menciptakan kultur baru, malah repot. Mungkin sudah sholat ini. Kalau wajah nol ini, misalnya untuk baru kayak hadis dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya nopo konsensus. Ini Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Rafi al-Atabi wa Qutaibah bin Sa'id qalu haddatsana Muhammad an Ayyub an Abi Kilabah an Abi Asma an Roban. Ini pentingnya konsensus. Semuanya harus ada konsensus. Ya pokoknya kebenaran itu harus terbuka lewat mulang, lewat takbir atau marojah yang terbuka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Terus dhahir maknanya itu dari kata zuhur itu nampak. Jadi syarat kebenaran itu memang harus ditampakkan. Ya dari ketika ada pangeran liyu dirohu alat dini doharo itu udah harus menang ya. Syukur-syukur menang, tapi yang penting harus nampak. Misalnya Islam di Inggris itu nggak mesti menang, tapi harus nampak. Kalau argumentasinya Islam harus lebih jelas, lebih nampak, lebih mudah makul, lebih bisa diangen-angen ketimbang argumentasi non apa Muslim. Selama ini Islam bisa diterima di Eropa atau di beberapa penelitian di Amerika itu karena argumentasi diutarakan, kemudian ada perbandingan, kemudian Islam terutama di bab-bab tauhid kelihatan lebih unggul. Ya, misalnya logika Tuhan 3 dengan logika Tuhan 1 tentu lebih makul Tuhan apa? 1. Itu kan masyhur itu beredar mulai dulu di perdebatan Ahmad Didat dan Stanley Fisher itu ketika ditanya, lalu menurut Anda Yesus itu Tuhan nggak Tuhan? Dia makan nggak makan? Jangan-jangan pas Anda sembah, pas dia di kamar mandi gitu. Itu kan ekstrim sekali. Itu zaman Imam Ghazali itu sudah punya contoh-contoh unik seperti itu. Meskipun itu guyonan ya. Terus era sekarang modern lebih banyak lagi. Itu masyhur itu di era-era modern itu ada jurnalis Kristen gitu, jurnalis non Muslim juga. Apa betul Muhammad kekasih Allah? Kalau kekasih Allah ngapain pas perang Uhud kalah? Masa kekasih dibikin apa? Kalah. Kata yang jurnalis Muslim, memang Tuhan punya adat gitu, melihat anaknya disalib jadi biarin. Itu kan podo cangkem elek. Tapi itu jadi apa ya? Jadi kebenaran. Karena ya lebih paradok lagi, lebih aneh. Jadi ini penting ya. Yang penting kebenaran itu diutarakan terbuka. Makanya saya ini meskipun tertutup, saya ini dengan tamu tertutup. Tapi kalau ngajar terbuka. Saya ngajar di Jogja, saya ngajar di sini. Bahkan sekarang di Jogja itu ada radio dakwah dari berbagai kelompok. Itu macam-macam, ada yang dari macam-macam, mulai yang anti tahlil sampai yang pro tahlil sampai sing sedingan. Itu narasumbernya macam-macam. Saya kategorinya yang sedingan, itu ikut saya. Dia diminta. Ya dia pertanyaannya kalau di kota itu ukurannya itu. Ini jenis yang anti tahlil apa yang pro tahlil? Apa yang sedingan gitu. Karena kalau yang anti betul ya ekstrim betul. Yang pro betul ya semuanya ngeri. Tapi apapun itu kebenaran itu harus diutarakan secara terbuka. Ya sampai zuhur ya lengi-lengi adharo yudhiru idharon atau makanya dikatakan sholat zuhur karena di siddati dhuhirah begitu apa? Tampak. Jelas begitu tampak. Makanya semua kebenaran harus dimaklumatkan. Kata Allah inna fi dzalika la ayah itu bendera atau harus dimaklumatkan di dunia. Itu satu ya terus. Ini supaya jelas saya bacakan takbir ya, artinya terdapat. Aliran sesat itu pasti dimulai dari tertutup.
tertutup, kemudian ada justifikasi oleh kelompoknya sendiri, kalau kira atau waktu dianggap zuhud, tengok di kamar terus, kemudian orang terpilu sidik-sidik. Ini repot, konsensus kebenaran seperti ini repot. Meskipun kita husnudon ya, tentu kita sama kelompok lain husnudon, tapi tetap difatwakan secara syariat itu nggak boleh, karena kebenaran itu harus terbuka. Kalau itu masih hafal ya, takbir yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini komisul khulafa. Jadi setelah khulafa Rasyidin, orang yang dianggap adil, mujadil di situ Umar bin Abdul Aziz. Itu dia kalau ada orang ngaji tertutup, itu dimaki-maki. Dia kan pas itu jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Makanya Imam Malik ngaji di Masjid Madinah terbuka. Imam Syafi'i kalau ngaji ya terbuka. Ini mungkin kalau wajah supaya sampean tahu tadi ya bahwa kebenaran harus terbuka. Kenapa kita harus sholat jenazah? Kalau sholat ya terbuka, biar konsensus, biar cara seperti itu jadi konsensus. Pokoknya kefiahnya seperti itu. Paham ya? Biar kefiah ini baku, nama baku. Misalnya begini, ini kata Imam Umar bin Abdul Aziz. Idza ra'aitum jama'atan yatana jawna sirron fima bainahum bi amri dinihim fasyhadu ala dzalika dhalalun bidatun. Kalau ada kelompok ngomong sendiri di komunitas mereka nggak mau terbuka, itu dolal dan tidak. Karena takutnya tadi, kalau salah itu tidak ada kontrol. Ya kalau salah tidak ada kontrol, kalau dia benar tidak jadi konsensus. Makanya saya bilang, kalau tangga anda itu tidak pernah sholat, kok dia mati asal muslim, kalau anda tidak ada udur sebaiknya nyolati. Anggap saja anda mendukung bahwa kefiahnya sholat jenazah ya seperti ini. Dan kita menutup dari kemungkinan tradisi baru. Kalau orang-orang soleh datang, ya tradisinya orang mati itu disolati. Kalau kita ada datang, kemudian pakai tradisi berdua, nganggo ceki, nganggo popek. Paham ya? Jadi anggap saja seperti itu. Maksudnya anggap saja sampai geremung sidik-sidik tidak masalah. Yang penting jaga ini. Terus menyangkut sholat jamaah. Ini yang kata kitab Rahmatul Ummah. Ajma'u ala anna sholatal jama'ati masyru'ah wa annahu yajibu idharuha finnas. Jadi kalau kita orang-orang yang fanatik li'ilai kalimat sholat sholat jamaah itu tidak penting. Maksudnya masalah pahala 27, 25 atau apa itu oke lah, itu urusan haknya Allah. Kita dapat 27 atau 25 imami 11. Kan katanya gitu, nah 25 mungkin karena kualitas imamnya. Saya aku untuk lorol lah, sebenarnya sudah penting ya. Sementing itu kualitas sholat ini terjaga karena konsensus. Karena orang nak keliru kan disemprit. Terus wanowo dikeploi pokoknya di napa? Disemprit. Paham ya? Jadi fa inim tanah ukuluhum minha qutilu alika. Jadi kalau nggak mau hari itu harus bunuh. Nah itu ini kita bisa kubro. Yang bedanya madzhab itu begini dok. Misalnya makmum itu hanya satu. Ini yang agak khilaf. Kalau kita makmum satu kan di kanan boleh, di belakang boleh, di kiri boleh. Jadi kalau menurut Imam Ahmad, kalau makmum satu di kiri itu sholatnya nggak sah. Jadi di anak inda Ahmadah idza kana al makmum wahidan wa waqafa yasari imam fa inna sholatahu batilah. Kalau makmum satu kok di kiri itu batal. Jadi harus di kanan atau saja. Harus berlebihan ono-ono belum sholat ya. Makanya saya ini cerita, ini pengalaman saya pernah di Jogja itu ditanya, Gus, kenapa Rasulullah menghentikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah dan menghentikan wa in zana wa in sarqa, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri atau pernah mencuri atau pernah mencuri. Padahal itu kalimat itu kan kalimat yang sakral. Karena tadi kebenaran yang absolut, saya itu ngomong di mana-mana. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan ngaku. Saya di mana-mana menyontohkan itu tadi. Anda rektor Al-Azhar, ditanya 1 tambah 1 tetap jawab 2. Anda seorang alim, seorang alama, ditanya 1 tambah 1 ya 2. Lonte ya bilang 2. Koruptor ya bilang. Karena ini kebenaran absolut. Kebenaran apa? Jangan karena lonte mengatakan 1 tambah 1 2 terus kamu sebagai orang soleh saya menurut saya 4. Tapi apa mau kembar sampai? Jangan-jangan nanti kalau lonte menilai lu, aku ragilem menilai lu. Mereka ngomong zina muni rokok. Ini pentingnya kenapa Nabi ngendikan wa izana wa sarqa. Karena kebenaran absolut, mbok wong itu kang zina, mbok maling ya tetap akan sama. Sekarang itu Tuhan itu pasti Allah ndak.
Oh, sama 1 tambah 1 itu pasti 2. Dan itu orang zina, maling, rektor, imam masjid haram, podo. Kalau tak kalau orang doli 1 tambah 1 2. Tak kalau sudah seperti 2. Mau coba berapa? Aku mau masjid haram cuma 2. Kasus, oh. Karena ini penting saya utarakan. Jadi orang itu jangan memahami hadis itu terus model wong kuper, wong khawarij. Mosok wong zina delokno dadi saksi. Kowe iku kuper, iku goblok kalau sampe cangkeman. Nah khusuk-khusuk dhewe ora usah fatwa, goblokmu ora mari. Pak, goblokmu iku ora mari. Kayak wong gelem makmum nek imame iku wacanane apik, fikih apik, kelakuane apik. Sedeng masjid kabeh tutup. Kelakuane apik 100% sapa ora nabi kok golek wong. Kowe kecangkeman itu serape. Kemarin kalau sering jadi makmum sepanjang kalau tunjuk nak sholat itu semua kayak apik. Terus imam itu sopok kono, mending cuma dengetan. Ini harus. Cek dongane mandi ramanti serap penting dong aku mandi dewi. Repot teman ngenteni mandine wong iku. Mau dene amin nomor apa? Saya tengah ati kula sing wong niku mboten mandi. Ya jadi jelas ya. Jadi kalau ada agama didiskusikan secara tertutup itu kata Umar bin Abdul Aziz dolalum itu dolal sesat karena tadi nanti gak jadi konsensus. Jadi barokahnya konsensus ini luar biasa karena tadi satu masih berkeinginan sekali masih banyak lagi contoh-contoh kayak tadi ya. Bahwa orang fasik kalau nikahkan itu ala Islam. Bahwa orang nggak sholat kalau mati ya jenazah diperlakukan ala Islam, secara Islam. Ini untung sekali. Satu masih ingat Dawe Imam Syafi'i itu, saya punya kitab namanya Ahkamul Quran itu dikarang Imam Bihaqi. Imam Bihaqi itu Ashabi Syafi'i yang paling ahli hadis. Makanya banyak orang namanya apa? Bihaqi. Itu dia cerita di antara siasah itu strategi mematikan tradisi kebatilan adalah hak itu ada di situ. Karena kebenaran dan kebatilan itu kayak fisika. Orangnya modern, Bihaqi itu sudah modern. Itu tadi. Kalau satu gelas sudah kamu isi batu atau kamu isi benda apa saja, pasti ruangan ini kadung diambil, kadung. Sehingga kalau disoi air, ya air itu nggak bisa mengambil ruangan yang diambil batu tadi. Paham ya? Yeah. Kebenarannya gitu. Kalau sudah kadung diambil, itu yang fase yang benci kita pun nggak bisa ngambil. Kalau saja misalnya gini, di Naruan atau di daerah mana saja, angger mayit itu disolati ngono iku. Kemudian orang melakukan itu terus. Bahkan teman lontenya atau teman gapleknya atau teman apa cekinya itu nggak bisa merusak. Pasti disingkirkan kan saat acara mati. Aku kondone akrab mau bengi minum bareng. Saya kita urusannya aku pasti oleh keluarganya disingkirkan. Sing kiai sing selawase musuhan nengan perkara nebek tukang lonte tetap diundang. Lah kiai ini nak mun saya teko wae. Karena dia nekani gak bela-belani fase ke, bela-belani kefiahnya sholat. Konsensusnya tadi paham ya? Lain jadi ya, ujuk khawarij, ujuk nomor-nomor pintu mesti jalan. Khawarij itu neraka misalnya. Neraka. Entah yang musuh neraka mungkin ada fatwa sesuai ilmu. Nabi atau bantang fase, tapi tetap bantang khusyuk. Lalu rata-rata orang gede ngomong khusyuk, tapi kan juga gede kualat. Aku tok wae kok. Nabi atau dibantah wong fasik tapi tahu dibantah. Jadi Nabi bagi ghanimah, Nabi mulai dari Safif biasa ngaji aku kayak Mansur rata kayak. Saya nggak tahu ngaji orang-orang dikai. Kalau wong Khawarij ini tidak fair. Yang poinnya banyak sering ngaji tidak dikasih, yang mau ngajaran dikasih. Jadi Islam itu aku poin Telkomsel. Lalu Islam itu suwi ben Nabi ra dikai popo sing Islam anyaran. Dikai. Lah wong khusuk yang pernah air ban. Aku wong sahabat biasa mana tapi sing khusuk ban. Oleh bantah yo Islam itu. Mahadi illa kismatul urida biha wajhuh. Ini tidak bagian sing urida biha wajhuh. So golek ridane Allah, tapi ini bagian sing bakas wajhuh, bakas ridane Allah. Iya, Nabi kadang. Kanjeng Nabi cek lagi cek. Pas dia ngomongi idil ya Muhammad cek lagi. Karena Nabi cek buyang, wa ma ya'dilu dalam akun adil. Mosok aku ora adil. Nah aku ora adil sak dunya ora ono sing. Cek bantah, ma ya ismatul urida biha. Nabi cek santai.
Ayat manuni ala ahli ardi walata. Mau pengiran sini langit percaya aku kowe orang. Tapi masih ringan saja, masih guyon, masih ringan. Umar tidak terima. Napa kalau pateni? Aku mau cangkem elek tok ngomentari iki khusyuk kan. Cara Umar jadi ini masih penting ya fatwa. Khusyuk lupa. Misalnya terus saja mau khusyuk biasa itikaf di masjid. Terus politik itu rasa menang. Penting para subhat, para korupsi. Padahal perda anti narkoba. Terus yang mengawal kenapa si Naib pakai hukum Islam? Itu yang mengawal ya DPR Islam. Coba kalau Naib pakai hukum kompilasi modern, nggak mengindahkan perbedaan apa agama. Itu Naib nggak berani loh ngangkatkan perbedaan agama. Suratnya itu kesal. Itu gara-gara dulu dibikin dia. Lawang khusus-khusus urun apa ya? Pak Bupati gelem, geremang gelem. Mau nak wiridan, dunia rusak, neraka kabeh. Wiridan itu muni subhanallah, wiridan itu jeneng gelem. Aku tahu Gus jajar wong khusyuk, teko ning acarane Pak. Gus wane kiai itu gak Islam, tapi ning acara foto undangan iku wis lanang wedok dadi sitok. Jajar. Padahal ora ngangkat-angkate lagi mau wah fasik tok. Dunia rusak anak iki rusak. Tapi wiridan opo? Rusak kowe wiridan subhanallah, wiridan model opo lho. Terus muni astagfirullah wis liwat. Mulai kok nanti acara men grembeng ngono. Tak kandhani akeh wong mukmin di husnul. Acara teknologi iso wae diedit. Kowe kok ora nak jejer. Wong cara teknologi yo mungkin diedit ra jejer. Wong kudu ndar wajib. Itu kan kan soetan aja kau. Astagfirullah wis kliwat. Aku sudah pengiran buku ratus pura kue. Ngomong teke men. Umpama salah tenan yo iso wae demo kafe. Umpama dekne ngono salah tenan. Iso wong iku salat wudu iku yo mukafe lebur dosa. Soale wong iku lomo. Dosa niku disepuro mergo lomane, mergo macam-macam. Iku ini dosane ra mbok ilingi mukafire kafar. Tutuk sing aku. Kalau mau tobat gak serai iso, sumber mana? Tobatannya aneh. Kok arit kan? Bahaya kang khawarit itu bahaya. Mereka sing diancam wong khusyuk. Makanya Nabi nak gak wong khawarit itu yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awtan. Wong khawarit itu ora goblok ya Gus Safi. Dekne nak mateni wong Islam, misalnya wong ekstrim, nak mateni wong Islam itu jari mergo kafir. Percaya tahlil kafir, ning kuburan kafir, orang Islam zina kafir. Membunuh orang Islam atas nama kafir, tapi sing karuan kafir dibarno. Syarat to. Lah iya sing karuan kafir iku dibarno. Tapi materi wong Islam atas nama kafir. Lucu sing kafir karuan ra tau ning masjid. Dadi materi ini sing ning masjid kok perkara tau maling. Iya, tak lu sekali Pak. Malah Nabi Nabi betapa Nabi itu jami'ul kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kan yuqatiluna ahlal Islam Qatiluna ahlal awsan. Kan kita harus paradok. Coba mereka membunuh orang Islam gara-gara apa? Dihukumi kafir. Berarti induknya kan karena kafir. Tapi yang kafir betulan. Jadi kalau orang soleh-soleh loh, orang sing khusuk-khusuk bintu. Ono kiai di mobil loro jari kedunya. Cina di bus limo di barno. Kan kalau utak lu tak wae. Yo kok ono jenis neraka yakin. Karena haknya orang mukmin itu dihusnudoni, haknya orang mukmin itu dihusnudoni. Wis tetep apa? Wis baru urip wis biasa wae. Ono Islam kedonya wis dukung. Seneng nyala kok dukung, seneng nganggur kok kowe dukung. Angger Islam wis pokoke sementing layak murubin faksa. Ben wae dukung, kok misalnya diamuk ben pegatan yo dukung. Dukung terus, was wae dukung pas sampai pegatan yo dukung. Dukung pas bingung yo dukung. Yo bingung terus. Nara bon tekno malah kok ijek bingung nek. Entekno nek wis bingunge ra iso bali mergo entek stope wis. Jadi Sayyidina Ali ku nate nangkep maling. Maling tak. Jadi go bareng tak kok iki. Aku kebaran di, kau nyolong. Jadi nanti kau nyolong apa terus apa dihukum tidak, apa dihukum ya Ali nggak merah kau mau kita bodoh itu dicolok nah dari hakim itu tidak, itu siap melakukan eksekusi contohnya lah mau nganten berkode ini ngomong
Jadi saya menangkap dia berdasar omongan dia. Lah saya kira dia mencabut ya malah pena. Jadi gampang. Aku nyekel ya dari omongan itu. Jadi misalnya orang ngaku kamu berzina, ya wah berarti wong elek. Zina itu kalau tak bodoh dia orang apik tenan. Mergo lah tapi nek kowe khawarit, pas dia cerita zina mbok ndel, pas muni ora kowe rangan. Lho dasar tekelek isane apa bedanya dia ngomong zina ya mau ngaku tok kira roh dhewe. Muni ora ya kowe ora roh. Kenapa pas ngaku zina kowe ngandel? Pas muni ora kowe. Padahal kamu hanya berpegang omongan dia. Waduh, misalnya video nih, video diedit itu cara teknologi mungkin. Kenapa kowe meyakini dia mereka ora percaya edit? Memang komentar lo wes sudah, kowe bangsa sido seneng. Makanya dari saya Ja'far Shadiq itu, kalau sama orang mukmin selagi masih mungkin ditampilkan benar, kamu harus husnul. Masyhur itu beliau pernah dipisoi orang itu. Terus beliau bilang, kowe misoi mergo apa? Mungkin jenengan salah kata. Misoi ora cukup, salah sing ngrambok roh itu ya akeh. Tak enteni nganti entek. Ke misoi aku mergo salah. Salahku sing ora roh luwe akeh. Lah tak enteni. Nganti oleh misoi itu sejumlah salah. Misoi terus. Wes entek aku tetep mulai, tapi nek kita orang bar tak enteni. Wah, akhirnya orang ngebuisan sejumlah antai lagi Rasul dan putune Nabi beda wong. Mergo saking isine tak belum bisa. Itu ulama dhisik iku ya seni ora kok saiki pertontang berkoar itu. Makmum wong imam masjid lakone ngene. Lah terus kowe apa kelakuan iki? Saiki pemimpin agak sing fase, lah kowe malah buyute. Biasa. Misalnya kayak gede pemimpin disebutkan hanya dalam hal ini, misalnya itu ras setuju Fulde Sekul yang sebut dalam hal ini Fulde Sekul, FDS aku ras setuju yang desa-desa. Nah ini kota ono ya kebel. Nah ini kota udah seneng, mereka Pak Boe udah orang mulai. Anaknya nanti ngomong malah nakal. Tapi Fulde Sekul itu solusi nanti kota. Ini dia soal madrasah Muslimnya rontok malah. Anang desa-desa perkara anak apa konangan itu nak mulai akhiran itu. Saya sekarang apa kon kewangi hari sebetulnya kon isa-isa mulai sore kan. Jadi nentang itu macam-macam kepentingannya betul-betul. Ya, tapi kamu harus fair kalau kamu nentang konteksnya sebutkan jangan semuanya konteksnya sebutkan dalam konteks di kampung atau di daerah yang ada madrasah kita nentang tapi daerah yang nggak ada madrasah. Di Jogja, di Jakarta itu full day yang di komunitas muslim itu malah ada madrasahnya ya pendak di SMP-nya malah. Karena kalau pulang nggak ada madrasah diniah, justru kalau di SMP ada. Sing tinggal hafid-hafid itu sebagian santri itu tinggal malam mulang. Kan sekarang banyak hafid-hafid itu yang ngajar di sekolah SMP ya. Formal ya. Digaji. Musak jamnya itu saya tahu. Kalau ada sih santri itu. Buat dia ngulang 5 SMP, berarti saya ketahui per 5 orang. Iya nanti full day itu dia cium, waduh, iya. Ya tapi ya harus kamu sebutkan dalam konteks itu ya sudah seperti itu dalam konteks ini ya. Jadi misalnya aku buka ngaji fadilah ngaji, oke untuk fadilah, tapi nak fadilah ngendarno bojo, wah ya kena kayak jadi akan tersangka, akan terpuji sesuai. Ya sesuai konteks. Bab api ngaji, api enak bab ngembara bojo. Jadi kayak seperti itu. Harus jelas. Jadi kalau dalam Islam itu harus apa? Jelas aja idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fi ma bainahum bi amri dinihim fasyadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jadi kalau agama didiskusikan secara tertutup, itu pasti hanya melahirkan kultus, mitos. Coba orang-orang thariqah yang tidak thariqah yang mutabar, sing aneh-aneh nganggep wong wali ku ora salat. Jadi sholat itu mau kulit, itu ilmu lagi do kulit, urung do jadi sing sholat ilmu itu jero, sing sholat lagi kulit. Mereka ngomong nih komunitasnya rata wono kontrol, gak repot tapi gini sholat kangelan bener caranya kok. Karena coba kalau mereka mau diskusi terbuka, mau ke masail misalnya, kita tanya madzhab itu Qur'annya apa, hadisnya apa, gak wani kan? Coba kalau anda ini bagian dari tradisi Islam, coba sebutkan Qur'annya,
Apa ayatnya apa, terus hadisnya apa, bahwa toreko Anda benar. Kamu nih jari ini. Gak berani. Jadi kalau ada yang bulet-bulet itu mesti tutup. Makanya nih kita harus biasa ngaji sih terbuka seperti itu, bahwa kita takbirnya kita utarakan, argumentasinya. Karena Allah itu kan zat yang nggak tersentuh, itu pun menyuruh Nabi dan disuruh memaklumatkan, disuruh mengumumkan. Makanya tidak mungkin kita manut ilmi baik gitu, karena Nabi saja disuruh mengumumkan, memaklumatkan, harus diumumkan. Sampai Nabi itu harus ngaku Nabi, orang alim harus ngaku alim. Masyhur itu di Fathul Bari, kalau kamu alim harus umumkan. Coba sekarang sama pikir, bakul pitik wani keplang, di sini jual pitik. Rongsokan itu wani, di sini menerima rongsokan. Akhirnya ditulis, di sini menerima pengajaran Fathul Qorib. Dalam kurung nggak dijamin benar. Coba kita ini tertolong karena ada bidan ditulis di pertigaan. Bidan siapa? Kita mau ngaji itu kesulitan. Akhirnya ditulisi. Di sini mengajar tafsir Jalalain. Sanad muttasil. Jadi kowe nganti ra santri kurang promosi. Enggak apa-apa. Jarane pamer Allah. Lah kok nak kira kramat tetep ora ono sing ngaji kan nasib. Urusan nasib. Sebenarnya jadi bener masih mangan lek. Jadi media. Saya menerima dongo ini. Itu dulu biasa. Makanya kata Fathul Bari yang nyari Bukhari itu, saya masih hafal takbirnya. Di antara keharusan orang alim itu yusyahidu nafsahu bil alim. Kayak yukhadumilhu. Jadi dia harus memperkenalkan diri kalau dia alim supaya diambil ilmunya. Tapi bukan niat sombong ya itu tadi. Berita sotia dia supaya yukhadu ilmu. Karena semua nabi yang mengumumkan saya ini nabi. Nabi itu kan dari kata naba, tukang cerita, menceritakan informasi dari Allah. Dia harus mengumumkan, beliau harus mengumumkan kalau dia nabi. Terus memaklumatkan kalau Allah memerintahkan ini. Makanya pertama beliau jadi nabi, naik ke Gunung Sofa. Ya Bani Abdi Manaf ini dipanggil. Saya umumkan bahwa saya ini nabi. Oke, gak apa-apa, mulai mondok, umum nang masjid. Bahwa kiai baru telah datang. Misalnya dengan potensi penyesatan sekian persen, potensi kebenarannya sekian. Tapi orang umum. Bener enggak? Jajarnya anu ini. Dicoba. Lu enggak teknya bener, ini cerita tek. Idza dhuharatil fitan wal bid'ah fal yudhiril alimu ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir fitnah sudah banyak, macam-macam wis banyak, fal yudhir mongko wajib ngetokno sapa al alimu ilmahu. Orang alim harus menampakkan kealiman. Kalau ndak malah kena laknat. Lupanya saya datang ke khusuk, keseluruhan umur khusuk orang keramat. Dengan media keramat bener aku bener. Orang alim itu harus, tapi yang nggak punya hadun nafsi, ya nggak ingin, ya pokoknya nggak ingin hadun nafsi. Semula-mula, ya saya pengen dicucuk uang di rumah mati. Soalnya tuh kamu layu ini coba, kurang penting, penting pulang. Lihat-lihatnya guys. Ya karena tadi kalau ilmu itu tidak zuhur, pasti ya bener Imam Bayhaqi tadi. Jangan-jangan ruang ini dipakai yang lain. Tadi misalnya kamu benci orang fasik mati, kamu tidak nyolati, orang soleh tidak nyolati semua. Kemudian teman-temannya fasik datang, bikin kaifiah baru memperlakukan jenazah. Habis gitu. Makanya kata Imam Syafi'i yang dihikayatkan Imam Ghazali, Imam Bayhaqi badru kalamina, saunu kalami wirina, maksud badru kalamina, saunu kalami wirina. Kalau omongan kebenaran diomongkan terus, nanti ini menutup ruangan omongan batil. Tahu aja kayak la-ilaha illallah. Kiai alim itu orang fasik dijazai la ilaha illallah. Wong maling dijazai la ilaha illallah. Sehingga kabeh kalimat la ilaha illallah. Koruptor lah itu nak wiridan la ilaha illallah. Bingung setan. Coba kalau orang fasik gak kita ijazai la ilaha illallah, sing wiridan la ilaha illallah mau saleh kok. Wong fasik di wiridan dhewe, sesuk haleluya malah repot. Paham ya? Mulane wong teku mikir. Ojo mau nuruti khawarit.
Aku udah fase mari gak sergak asar dia seminggu. Tak ser dia sembilan nak nuruti wong koyo kowe mbek bojomu dhewe ra ser. Wong jenis asrek mbek imam masjid yo ora ser. Kowe kanca semaan yo ora ser. Jan uteke selek. Wong jenis ngono iku ra kowe muni gak sreg. Mbak setan sing srek ngono. Wong jenis ngono iku sapa dikomplain kok. Takono kanca dagang ya apa komplain. Ini penting, makanya Rasulullah kadang ngendikan wa inzana. Itu bukan berarti mensejajarkan orang zina sama orang soleh, enggak. Dalam konteks tertentu, misalnya konsensus absolut kebenaran dari Allah itu kan absolut. Kalau orang fasik minta wiridan, kita kasih la-ilaha illallah. Karena kalau kita enggak, repot. Kalau mereka punya wiridan baru, malah habis kamu. Sama orang fasik mati, kamu udah datang, mergo fasik atau sholat, bisa musuh kiai, kira kok. Terus teman-temannya fasik datang dengan kefiah sendiri dengan cara dia udah ngilangi adat itu kewangelan, kok ono fasik meneh ngono meneh kiai ini peteko terus tinggalan zaman model kiai wis. Tapi barokahnya rata-rata kiai soleh wali-wali soleh sampai sekarang pokoknya mati ra salat ya udah teko ya udah nyolati santai. Akhirnya wong teman-temannya fasik malah ibu-ibu melok salat. Kok kancane mati kok kabeh salat. Akhirnya terpaksa ibu-ibu sholat. Akhirnya muni ya kaya kau jadi ya kayu kau ya ibu saya suka sama ini. Ya ini perlu saya utarakan supaya orang itu jelas. Makanya Nabi itu ngendikan apa jogeman gedeng wong fasik. Wong fasik itu dibina, rasa mbok gedhe. Ya semua itu proses. Masyhur itu Abdul Hasan Asy'adili di antara thariqah madzhab Syadziliyah kan ilzam jama'atal mu'minin wa in kanu usultan fasikin. Ilzam jama'atal mu'minin wa in kanu usultan fasikin. Komunitas Islam harus kamu pegang meskipun mereka usultan fasikin, mereka ahli maksiat. Karena kita masih butuh konsensus tadi. Coba sekarang Indonesia sampai hitung saja. Kenapa kita mayoritas? Karena yang fasik kamu hitung. Coba kalau dihitung yang soleh toh, mayoritas enggak kita. Oh minoritas. Piye kita mayoritas mergo ngitung wong fasik. Jajal ora hitung. Misalnya kene sing fasik pirang-pirang. Untuk fasik dari zina loh kan. Mengeluarkan sholat subuh dari waktunya itu sudah fasik. Utang di atas asetnya fasik. Jadi yang di sini yang zina di jalanan sing bobo soleh. Mayoritas. Misalnya sing biasa khataman, dongane donga khataman. Padha dipenculoti. Ayo, pasek koporan. Ya, tapi wis anggap ngono ora fasik wis biasa wae. Mulane jogeman ada mau khataman Quran sing apik muni semaan aja, ora usah muni khataman. Ora mesti khatam. Menculot. Pemane sing ngundang wong awam penculat padha wae. Haji bontot. Kalau ada tak kau ini kalau udah katon, pokoknya semaan atau pagi, ini semaan. Ataman juga pasti. Menculat tuh. Nggak semaan mesti orang sen. Nyeman, udah sehatam boleh pokoknya. Oh, dan pokoknya setuju ya, pokoknya sementing jaga nama. Konsensus 3 tadi ya. Ya mulang, syukur-syukur diundangkan. Ketiga yang paling mendesak ya, syukur-syukur jadi kultur sosial. Kalau jadi kultur tuh hebat betul. Kayak kasusnya tadi, lonte maling itu kan, meskipun mereka lonte maling itu kalau mereka anak-anaknya tetap dengan cara apa? Islam. Kalau tidak habis, kalau mereka mati ya dengan cara apa? Islam. Kalau tidak malah habis. Hebat Imam Bayhaqi, kalau senang Imam Bayhaqi itu kata beliau gitu. Kita mentradisikan kebenaran itu anggap saja kayak ilmu fisika. Kalau ruang ini sudah diisi, pasti yang lain nggak bisa isi. Kalau ruang ini sudah kita isi, pasti yang lain tidak bisa isi. Jadi barokahnya itu tadi. Coba orang-orang fasik itu kalau mati ala kiai apa ala orang fasik? Karena ini ruangan yang sudah menutup rapat-rapat, kemungkinan mereka mengisi ruangan itu. Tapi kalau kita yang ngambil itu, ngambil tradisi mensolati orang fasik, ruangan ini kan jadi kosong lagi ya Pak? Dan bisa diisi mereka. Kalau uang ngaji adino abdur waladina apa gimana akal kita ini mengatur strategi nganggo akal cuma itu orang stroke zaman sholat zaman urip iki kiai gue deng
Malah tahu ngurusoi masjid bareng gak serak biasa. Ini pokoknya perintah pangeran. Anak wong mukmin iku mati. Karo kene ke salat ndonga awakmu dhewe yo kena. Wong kowe pas salat maca Fatihah ihdinas siratal mustaqim, sing ndonga ya kowe kepentuk dalan sing lurus. Terus kowe kok maca salat sama sholli ala sayyidina Muhammad. Terus Nabi ngendikan sing maca selawat ning Nabi diganjar pangeran. Sing diganjar kowe tamah gitu sing maca selawat kowe. Kan yo kowe apa? Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin, bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.